Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari kita pernah merasakan fenomena ketindihan. Ingin bangun tidur tapi tidak bisa. Sulit bergerak dan ingin berteriak juga sulit. Belum lagi ditambah beberapa bayangan seram. Misalnya dikejar sesuatu yang menakutkan atau sedang ada yang mengancam jika kita tidak bergerak. Benarkah ini gangguan setan atau jin? Atau ada logika yang bisa dicerna oleh akal? Berikut sedikit pembahasannya. Pandangan medis. Ketindihan ternyata ada penjelasannya secara medis. Ini yang disebut dengan istilah sleep paralysis atau kelumpuhan tidur. Ini bisa terjadi pada siapa saja dan diklaim bahwa semua orang pernah mengalaminya sekali atau dua kali. Dan yang perlu diketahui baik-baik bahwa sleep paralysis tidaklah berbahaya. Untuk mengetahui penyebabnya kita perlu tahu bahwa ketika tidur aktivitas otak mengalami dua hal yang berbeda. Yang disebut tidur aktif atau REM, Rapid Eye Movement, atau tidur non-REM. Non-REM selama tidur akan menghasilkan gerakan selagi Anda tidur, seperti berbicara dalam tidur atau berjalan ketika tidur. Sedangkan REM adalah fase tidur yang dalam dan bisa terjadi mimpi. Sleep paralysis terjadi ketika otak mendadak terbangun dari tahap REM, tapi tubuh belum siap. Kita sadar tetapi tubuh belum bisa bergerak. Ditambah juga halusinasi, bisa jadi karena mimpi dan faktor lainnya. Jangan khawatir, sleep paralysis hanya terjadi sekitar 2 hingga 3 menit. Setelah itu otak dan tubuh akan aktif dan terhubung kembali. Sampai sekarang penyebab pasti sleep paralysis belum diketahui. Diduga sebabnya adalah kebiasaan tidur menghadap atas. Pola tidur tidak tentu atau kurang tidur, stres, dan perubahan mendadak pada lingkungan atau lifestyle. Dari segi syariat, bisakah karena gangguan setan? Bisa saja. Hal ini bisa juga kombinasi keduanya sebagaimana orang gila. Jika ia banyak masalah dan stres, ia bisa jadi gila jika dibiarkan dan bertumpuk. Orang yang seperti ini, hati, iman, dan jiwanya lemah, sehingga gampang terpengaruh setan, bahkan merasukinya. Demikian juga bahwa penyakit dan gangguan fisik bisa muncul karena sebab fisik dan gangguan dari setan, sebagaimana tentang hadis ain, gangguan yang ditimbulkan dari pandangan yang tidak baik, semisal hasad, pujian, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pengaruh ain itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, ainlah yang dapat melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Dan mimpi juga bisa berasal dari syaitan, yaitu mimpi buruk dan mimpi yang bisa membuat pelakunya ketakutan atau merasa terganggu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mimpi itu ada 3 macam. 1. Bisikan hati, 2. Ditakut-takuti setan, dan 3. Kabar gembira dari Allah. Dalam lafaz riwayat Muslim, apabila hari kiamat telah dekat, maka jarang sekali mimpi seorang muslim yang tidak benar, dan orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling benar ucapannya. Mimpi seorang muslim adalah sebagian dari 45 macam nubuah atau wahyu. Mimpi itu ada 3 macam. 1. Mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. 2. Mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan. 3. Dan mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau khayal seseorang. Karena itu jika kamu bermimpi yang tidak kamu senangi, bangunlah kemudian sholatlah dan jangan menceritakannya kepada orang lain. Jadi, mimpi ada 3 penyebabnya. Yang pertama, mimpi yang baik dari Allah. Yang kedua, mimpi yang buruk dari syaitan. Yang ketiga, mimpi bunga tidur, yaitu mimpi karena terbawa pikiran atau terkejut dengan suatu peristiwa atau ada sesuatu yang terus-menerus sedang dipikirkan. Cara mencegahnya.
Kita melakukan adab-adab sebelum tidur yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW berupa doa-doa sebelum tidur. Dan juga adab-adab ketika terbangun dari tidur karena mimpi buruk. Karena Allah yang menjaga kita selama kita tidur. Keadaan tidur memang membuat kita lalai, sehingga beberapa ulama atau sebagian pendapat menjelaskan bahwa tidur adalah mati kecil. Sebagaimana dalam ayat firman Allah Ta'ala, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah ruh orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan ruh yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang mati bertemu dalam mimpi. Mereka saling mengenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya. Dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya sampai batas waktu tertentu, yaitu selama hidupnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.